Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi atas hasil kerja UTS saya pada mata kuliah akuntansi perbankan. Perkenalkan, nama saya Melani Nafi dari kelas 5B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Berikut video penjelasannya. Soal yang pertama. Berikut ini transaksi yang terjadi pada Bank Bose yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur selama tahun 2021. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret, nasabah atas nama Nona Marion data mutasi rekening tabungannya adalah sebagai berikut. Untuk setoran tunai awal pada tanggal 1 Maret sebesar 1.468.788.000. Pada tanggal 8 Maret, tarik tunai sebesar Rp678.990. Kemudian pada tanggal 12 Maret, setoran tunai sebesar Rp2.807.333.000. Pada tanggal 22 Maret, tarik tunai sebesar Rp867.998.000. Dan pada 30 Maret, tarik tunai sebesar Rp440.606.000. Diminta yang pertama, hitunglah bunga tabungan berdasarkan saldo harian dengan ketentuan bunga. Yang pertama 10 juta sampai dengan 500 juta bunganya sebesar 8,7%. Untuk 500 juta sampai dengan 1 miliar bunganya sebesar 12,5%. Dan 1 miliar ke atas dikenakan bunga sebesar 15,5%. Dan dikenakan pajak sebesar 10%. Untuk yang kedua, buatlah penjurnalan atas pembukaan rekening tabungan, penarikan tabungan, bunga tabungan, dan pajak. Yang pertama, menghitung bunga tabungan. Bunga sama dengan saldo harian dikali dengan suku bunga dikali dengan jumlah hari per 360, di mana pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 perhitungannya 1.468.788.000 dikali dengan suku bunganya sebesar 15,5% dikali dengan jumlah harinya sebesar 7 dibagi dengan 360 sama dengan 4.426.764. Untuk tanggal 8 sampai dengan 12, 789.798.000 dikali 12,5% dikali 4 per 360 sama dengan 1.096.942. Untuk tanggal 12 sampai dengan 22, 3.597.131.000 dikali 15,5% dikali 10 dibagi 360 sama dengan 15.487.687. Untuk tanggal 22 sampai dengan 30 sebesar 2.729.133.000 dikali 15,5% dikali 8 per 360 sama dengan 9.400.347 rupiah. Untuk tanggal 30 sampai dengan 31 2.288.527.000 dikali 15,5% dikali 1 per 360 sama dengan 985.338. Total bunganya sebesar Rp31.397.038. Untuk perhitungan bunga dan pajak, total bunganya tadi sebesar Rp3.397.038. Kemudian perhitungan pajaknya itu sebesar 10% dikali dengan 31.397.038 sama dengan 3.138.709. Kemudian 31.397.038 dikurangi dengan 3.139.704 sama dengan 28.257.334. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1, saldo sebesar 1.468.788.000. Pada tanggal 8 terjadi tarik tunai
dicatat di debit sebesar 678.990.000 sehingga saldonya menjadi 789.798.000. Untuk tanggal 12 terjadi setoran tunai dicatat pada kredit sebesar 2.008.7.333.000 sehingga saldonya menjadi 3.597.131.000. Kemudian pada tanggal 22 terjadi tarik tunai sebesar 867.998.000 sehingga saldonya menjadi 2.729.133.000. Pada tanggal 30 tarik tunai dicatat pada debit sebesar 440.606.000. Kemudian saldonya menjadi 2.288.527.000 dan pada tanggal 31 bunganya pada kredit sebesar 31.397.038 rupiah sehingga saldonya menjadi 2.319.904.018 rupiah. Pada tanggal 31 juga terjadi pembayaran pajaknya sebesar 3.139.704. Jadi saldonya menjadi 2.316.764.334. Jurnal atas pembukaan rekening tabungan, penarikan tabungan, bunga tabungan, dan pajak. Untuk pembukaan rekening tabungan itu kas pada rekening tabungan sebesar 1.468.788.000. Untuk penarikan dananya, yang pertama tabungan pada kas itu sebesar 678.990.000, kemudian 867.998.000 dan 440.606.000. Untuk jurnal bunga dan pajak, yang pertama kas pada bunga sebesar 31.397.038 dan kas pada pajak sebesar 3.139.704 rupiah. Untuk soal kedua, berikut ini transaksi yang terjadi pada Bank Urban berlokasi di Bali selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 April, nasabah atas nama Nona Mahalini membuka deposito berjangka dengan bunga 8,6% dalam jangka waktu 3 bulan. Dikenakan pajak sebesar 20% dan juga penalti sebesar 2,8%. Jumlah yang didepositkan sebesar 9.229.470.000. Diminta yang pertama, hitunglah bunga deposito di atas apabila ditarik setelah jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo. Yang kedua, buatlah penjurnalan atas pembukaan deposito berjangka, penarikan bunga deposito, dan pembayaran pajak. Yang pertama, untuk bunga deposito setelah jatuh tempo itu perhitungannya itu 9.229.470.000 dikali dengan suku bunganya 8,6% dikali dengan 3/12 sama dengan 198.433.605. Bunga deposito yang ditarik sebelum jatuh tempo sebesar 198.433.605 dikali dengan penaltinya sebesar 2,8% menjadi 5.556.141. Untuk jurnal pembukaan depositonya pada tanggal 10 April itu kas pada deposito berjangka sebesar 9.229.470.000. Kemudian jurnal penarikan bunga setelah jatuh tempo itu bunga deposito berjangka sebelum jatuh tempo sebesar 198.433.605 dicatat di debit dan kas dan utang PPh dicatat di kredit masing-masing sebesar 159.746.884 dan 39.686.721. Untuk jurnal penarikan bunga sebelum jatuh tempo, itu yang pertama deposito berjangka dicatat pada debit sebesar 9.229.470.000
biaya bunga pada debit sebesar 198.443.605, dan pendapatan lain-lain penalti sebesar 5.556.141, utang PPh pada kredit sebesar 39.686.721, dan kas sebesar 9.386.600.743. Dan pada jurnal pembayaran pajaknya itu utang PPh pada giro kantor kas negara sebesar 39.686.721. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Bunga deposito didapat dari 9.229.470.000 dikali 8,6% dikali 3/12. Untuk pajaknya itu didapat dari 198.433.605 dikali dengan 20%. Nah, bunga setelah pajak itu didapat dari bunga deposito dikurangi dengan pajak 20%-nya. Untuk penalti 2,8%-nya itu didapat dari bunga deposito dikali dengan penalti sebesar 2,8%. Untuk bunga deposito yang dibayarkan bank itu sebesar bunga setelah pajak dikurangi dengan penalti 2,8%. Untuk soal yang ketiga, berikut ini transaksi yang terjadi pada Bank Rans berlokasi di Jakarta selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei, nasabah atas nama Nona Nagita, data mutasi rekening gironya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setoran tunainya sebesar 1.200.466.000.000. Kemudian tanggal 5 Mei terjadi tarik tunai sebesar 5.078.000.000. Kemudian pada tanggal 17 Mei setoran tunai sebesar 2.900.700.000. Kemudian pada tanggal 21 Mei tarik tunai sebesar 8.050.000.000. Kemudian tanggal 30 Mei tarik tunai sebesar 14.070.000.000. Diminta hitunglah bunga giro berdasarkan saldo terendah 17,6%, pajak 10%. Kemudian buatlah penjurnalan atas pembukaan giro, penarikan tabungan, bunga tabungan, dan pajak. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 saldo awalnya sebesar 1.200.466.000.000. Pada tanggal 5 terjadi tarik tunai pada debit sebesar 5.078.000.000 sehingga saldonya menjadi 1.155.388.000.000. Pada tanggal 17 setoran tunai pada kredit sebesar 2.900.700.000.000 sehingga saldonya menjadi 1.198.288.000.000. Pada tanggal 21 tarik tunai sebesar 8.050.000.000 sehingga saldonya menjadi 1.190.238.700.000. Pada tanggal 30 tarik tunai sebesar 14.070.000.000 sehingga saldonya menjadi 1.161.168.700.000. Pada tanggal 31 bunga pada kredit sebesar 17.250.474.267 sehingga saldonya sebesar 1.193.419.174.267. Dan pada tanggal 31 pajak pada debit sebesar 1.725.047.267 sehingga saldonya menjadi 1.191.694.127.000. Untuk jurnal pembukaan giro
dicatat kas pada rekening giro sebesar 1.200.466.000.000. Untuk jurnal penarikan tabungannya pada tanggal 5 itu tabungan pada kas sebesar 5.078.000.000. Kemudian pada tanggal 21 tabungan pada kas sebesar 8.050.000.000. Dan pada tanggal 30 tabungan pada kas sebesar 14.070.000.000. Untuk jurnal pajak dan bunganya, untuk bunganya kas pada bunga sebesar 17.250.474.267 dan untuk pajaknya pajak pada kas sebesar 1.725.477.267 rupiah. Untuk soal yang keempat, berikut ini transaksi yang terjadi pada Bank AHA yang berlokasi di Jakarta selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni, nasabah atas nama Nyonya Aurel memiliki pinjaman kepada Bank Urban sebesar 202 triliun. Kemudian 202 miliar. Kemudian pinjaman telah diangsur sampai Juni dengan pokok pinjaman dan bunga sebesar 36 miliar dan pokok pinjaman dan bunga sebesar 3.600.000.000. Kemudian 20 Juni nasabah menyatakan surat sanggup untuk melunasi kreditnya bunga promes 18% per tahun dalam jangka waktu 90 hari penerbitan terhitung tanggal 21 Juni 2021. Dan pada tanggal 25 Juni Bank AHA menjualnya ke Bank Indonesia dengan diskonto 14% per tahun dan hasil penjualannya diterbitkan ke rekening giro Bank Indonesia milik Bank AHA setoran tunainya sebesar 58 miliar. Diminta yang pertama, hitunglah bunga penerbitan surat berharga. Yang kedua, buatlah penjurnalan atas penerbitan surat berharga, pembebanan bunga, penjualan surat berharga, dan pelunasan. Untuk jawabannya yang pertama, plafon kredit untuk nasabahnya sebesar 202 miliar, kemudian pembayaran angsuran pokoknya sebesar 36 miliar, outstanding kreditnya sebesar 166 miliar, tunggakan bunga kredit sebesar 58 miliar, nilai tagihan bank terhadap nasabah sebesar 224 miliar. Bunga promes diperhitungkan itu sebesar 224 miliar dikali 18% dikali dengan 90 per 360. Jadi nilai nominal SBPU yang diterbitkan sebesar 234 miliar 80 juta. Kemudian pada tanggal 21, surat berharga diterbitkan sebesar 234 miliar 80 juta dan kredit yang diberikan sebesar 166 miliar, kemudian pendapatan bunganya sebesar 58 miliar dan bunga SBPU diterima di muka sebesar 10 miliar 80 juta. Itu untuk mencatat bunga SBPU yang diterima di muka diamortisasikan. Kemudian bunga SBPU diterima di muka sebesar 10 miliar 80 juta per 3 bulan itu sebesar 3 miliar 360 juta. Kemudian pendapatan bunga di saldonya sebesar 2 miliar 856 juta dan utang PPh 15%-nya sebesar 504 juta. Kemudian pada tanggal 25 bunga SBPU diterima di muka sebesar 3 miliar 360 juta pada pendapatan bunga sebesar 2 miliar 856 juta dan utang PPh sebesar 504 juta. Kemudian pada tanggal 25 bunga SBPU diterima di muka sebesar 3 miliar 360 juta pada pendapatan bunga dan utang PPh masing-masing 2 miliar 856 juta dan 504 juta.
Jurnal selanjutnya Giro Bank Indonesia di debit sebesar 228.742.671.000 dan diskonto SBPU yang belum diamortisasi di debit sebesar 5.337.329.000. Pada surat berharga SBPU pada kredit sebesar 234.080.000.000. Yang kedua, biaya bunga SBPU pada diskonto SBPU yang belum diamortisasi sebesar 2.668.664.500. Kemudian biaya bunga SBPU dan surat berharga SBPU pada diskonto SBPU yang belum diamortisasi. Biaya bunga SBPU sebesar 2.668.664.500, surat berharga SBPU sebesar 234.080.000.000 pada diskonto SBPU yang belum diamortisasi sebesar 2.668.664.500 dan Giro Bank Indonesia sebesar 234.080.000. Kemudian pelunasan itu kas pada surat berharga SBPU sebesar 234.080.000.000. Keterangannya, untuk pendapatan bunga surat berharga dari nasabah sebesar 10.080.000.000, pajak 15%-nya sebesar 1.512.000.000, pendapatan bunga setelah pajaknya sebesar 8.568.000.000. Kemudian biaya bunga SBPU dibayar di muka ke Bank Indonesia sebesar 2.668.664.500. Dan pendapatan bunga bersihnya sebesar 5.899.335.500. Soal yang kelima, diminta hitunglah bunga angsuran dengan diskonto pada bulan September 2021 dan buatlah penjurnalan penerimaan pinjaman, angsuran, dan bunga. Jawabannya, jurnal transaksi dan perhitungan bunga dengan diskonto. Pada tanggal 1 bulan 8, nama rekening Giro Bank Lain sebesar 5.999.000.000 pada bank rans pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada kredit sebesar 5.999.000.000. Dan pada tanggal 10, beban bunga pada Giro Bank Lain masing-masing sebesar 81.986.333.333. Perhitungan bunganya itu 1/12 bulan dikali 16,4% dikali dengan 5.999.000.000 sama dengan 81.986.333.333. Jurnal yang dibuat saat jatuh tempo itu pada tanggal 11 bulan 8 itu pinjaman diterima pada giro pada bank lain itu masing-masing sebesar 499.916.666.667. Perhitungannya 5.999.000.000 dibagi dengan 12. Sekian dari pemaparan materi tentang hasil kerja UTS Akuntansi Perbankan. Terima kasih.